Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam bacaan kita, yaitu di kitab Bilangan pasalnya yang ke-12 di ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Di dalam setiap manusia memiliki banyak sekali peran dan panggilan yang unik di hadapan Tuhan. Namun seringkali ketika kita melihat orang lain dipakai oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa, muncul ada rasa iri hati di dalam setiap hati orang atau setiap hati manusia. Perasaan itu mungkin bisa terlihat sangat sepele ya. Seringkali kita mungkin mengatakan kenapa bukan saya? Ya, tetapi kalau tidak dijaga maka iri hati itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang melawan rencana Tuhan sendiri. Di dalam kisah Bilangan ya, di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ini adalah satu bentuk contoh nyata bagaimana iri hati itu bisa tumbuh di antara orang-orang yang rohani. Nah, di dalam pasal ini khususnya kita melihat ada 3 tokoh penting, yaitu Musa sebagai pemimpin besar yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu ada Harun, yaitu saudara laki-laki Musa yang dia adalah seorang imam besar yang diurapi oleh Tuhan. Dan juga ada Miriam, yaitu saudara perempuan dari Musa. Dia adalah seorang nabiah yang juga memiliki pengaruh besar di antara bangsa itu. Mereka bertiga mempunyai hubungan darah dan rohani yang sangat dekat. Tetapi suatu hari muncul masalah kecil yang berkembang dan ini adalah sesuatu yang menjadi sangat serius jika dibiarkan. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang pertama di sini mencatat bahwa Miriam dan juga Harun berbicara karena Musa mengambil istri orang Kus. Tetapi cepat sekali topiknya ini mulai bergeser. Karena di dalam ayatnya yang kedua di sana dikatakan, bukankah Tuhan hanya berbicara dengan perantara Musa saja? Bukankah ia juga berbicara dengan perantaraan kita? Artinya mereka mulai merasa bahwa mengapa hanya Musa yang dianggap istimewa? Mengapa hanya Musa yang dipakai oleh Tuhan dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa awalnya mungkin terlihat sepele, hanya ada perasaan yang tidak puas, hanya ada obrolan kecil di antara hubungan saudara, tetapi Tuhan mulai mendengar setiap perkataan mereka. Dan ketika Tuhan mulai menegur, terlihatlah bahwa akar masalah itu bukan tentang istri Musa, tetapi tentang iri hati dan keinginan untuk diakui. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan ini akan menegur setiap kehidupan kita. Iri hati yang timbul dari dalam hati ketika itu dibiarkan, ketika itu tidak segera diselesaikan, maka dia akan seperti api kecil di dalam jerami. Karena dia akan membuat terus menyebar di mana-mana sehingga tidak bisa bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan, tetapi sibuk mengukur diri sendiri dengan orang lain. Dan melalui kisah ini kita akan melihat 2 hal, bagaimana iri hati itu bisa muncul dalam setiap hati orang, setiap hati manusia. Yang pertama, iri hati berawal dari perbandingan. Di dalam Bilangan ya pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 2, di sini Miriam dan Harun berkata, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Perkataan ini bukan sekedar pernyataan, tetapi bentuk ketidakpuasan atas posisi mereka. Miriam dan Harun sebenarnya sudah memiliki tanggung jawab yang sangat penting yang Tuhan percayakan bagi mereka. Ya, Harun sebagai imam besar dan juga Miriam sebagai nabi perempuan. Tetapi mereka menginginkan
posisi yang dimiliki, yang dipegang oleh Musa. Karena iri hati itu selalu berawal dari perbandingan yang salah. Saat fokus kita mulai bergeser ya dari Tuhan kepada orang lain, kita mulai merasa kurang. Kita lupa bahwa setiap orang itu memiliki panggilannya masing-masing, memiliki posisi yang berbeda di hadapan Tuhan. Karena di dalam Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang ke-16, di sana dikatakan, selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Jadi ketika iri hati tidak segera dibereskan, itu akan melahirkan kata-kata yang melukai dan memberontak. Dan inilah yang akan membuat kita semakin kita merasa tidak bersyukur, semakin kita mulai merasa kecil di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, iri hati itu adalah menghasilkan sikap yang memberontak. Di dalam Bilangan pasal yang ke-12 di ayat yang ke-2b, di sana dikatakan, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Mungkin kalimat ini terlihat sangat sederhana tetapi sangat tegas karena Tuhan mendengar setiap keluhan yang keluar dari hati yang tidak tulus. Miriam dan Harun tidak hanya membicarakan Musa, tetapi secara tidak langsung mereka menentang atas setiap otoritas yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa mereka menentang pemimpin rohani yang telah Tuhan tetapkan, dan itu juga sama saja seperti mereka menentang Tuhan, bagaimana Tuhan yang memakai setiap kehidupan mereka untuk setiap pelayanan-pelayanan, setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan bagi mereka. Jadi kita melihat bagaimana Miriam dan Harun, mereka tidak hanya sekedar iri, tetapi mereka juga mulai meragukan otoritas dari Musa. Iri hati yang tidak diatasi akan berubah menjadi pemberontakan hati. Bisa menjelekkan, bisa meremehkan, bisa juga bahkan menantang pemimpin atau orang lain yang Tuhan pakai. Dan Tuhan tidak marah karena mereka bertanya, tetapi karena motivasi mereka lah yang salah dalam mereka melakukan setiap pekerjaan mereka. Mereka ingin menurunkan Musa agar posisi mereka terlihat sejajar. Dan inilah bahaya dari iri hati, membuat kita berusaha menjatuhkan orang lain agar diri kita terlihat lebih tinggi. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-1, di sana dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, di sini Tuhan tidak hanya menegur tetapi juga mendidik dengan kasih, memberikan pengertian bagaimana melalui disiplin dari Tuhan, Tuhan ingin membawa kita untuk kembali kepada kerendahan hati. Dan Tuhan menegur supaya kita sadar. Di dalam ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10, di sana dikatakan ketika teguran Tuhan itu bukan sekedar hukuman, tetapi bentuk kasih yang memulihkan setiap umatnya. Miriam dipisahkan selama 7 hari di luar perkemahan. Disinilah waktu di mana dia harus merenungkan kesalahannya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kerendahan hati Musa itu adalah kunci hubungan yang benar dengan Allah. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-6 dalam terjemahan sederhana Indonesia, di sana dikatakan, karena itu apapun yang terjadi, rendahkanlah hatimu di hadapan Allah yang Maha Kuasa, maka pada waktu Dia berkenan, Dia meninggikan kamu. Jadi saat Tuhan menegur setiap hati kita, setiap kehidupan kita, jangan pernah kita keras hati. Selalu terima sebagai kesempatan kita untuk kita dipulihkan, untuk kita kembali membangun motivasi yang baru di hadapan Allah. Dan jadilah seperti Musa yang tidak membalas iri hati dengan kemarahan, tetapi dengan doa dan pengampunan kepada Allah. Dan iri hatilah yang dapat menghancurkan, tetapi kerendahan hati itulah yang memulihkan. Tuhan ingin kita belajar dari Musa, tetap rendah hati walaupun dia diserang, tetap berdoa walaupun dia disakiti. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Kisah Miriam dan Harun ini adalah cerminan bagi setiap kehidupan kita. Kadang tanpa sadar kita juga seperti mereka. Kita mulai membandingkan, kita mulai mengkritik dan iri terhadap orang lain yang Tuhan lebih pakai. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan bahwa setiap orang mempunyai panggilannya masing-masing. Jadi ketika kita belajar bersyukur atas bagian kita, Tuhan akan memakai kita dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan pernah iri dengan keberhasilan orang, jangan pernah iri atas setiap pencapaian orang-orang. Mungkin lebih Tuhan pakai, tetapi ingat bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita akan menjadi berkat ketika kita mau bersyukur, ketika kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah kembali mengingatkan kami untuk kami hidup kudus di hadapan-Mu. Jauhkan setiap rasa iri hati kami Tuhan, agar kami dapat terus layak melayani Engkau, agar kami dapat terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kehidupan kami ingin terus memancarkan kasih-Mu sehingga kehidupan kami dapat terus melayani Engkau, dapat terus sungguh-sungguh mengagungkan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena oleh kasih karunia keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.